What the Hype versi Depon Topik. Pertama, juru bicara Anies Baswedan Usama Abdul Aziz mengaku masih menunggu kejutan di hari terakhir pendaftaran Pilkada DKI Jakarta pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Usama mengatakan Anies akan memutuskan hal lain setelah tanggal 29 Agustus. Namun, ia tidak menjelaskan hal lain apa yang akan diambil oleh Anies tersebut. Sebelumnya, peluang Anies maju di Pilkada Jakarta tertutup karena tak ada lagi parpol yang punya cukup suara untuk mengusungnya usai pasangan Ridwan Kamil Suswanto mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Sejauh ini, hanya Partai Buruh yang baru menyatakan dukungan untuk Anies di Pilgub Jakarta. Namun, suara Partai Buruh tak cukup untuk mengusung calon gubernur di Pilgub Jakarta. Kedua, driver ojek online dari Grab, Gojek, dan kurir se-Jabodetabek dikabarkan akan melakukan demo hari ini, Kamis 29 Agustus 2024. Disebutkan, aksi ini dilakukan imbas dari para mitra yang tertekan perusahaan aplikasi. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan aksi damai ini dilakukan untuk mengutarakan keresahan mitra terhadap perusahaan dan pihak pemerintah. Para driver meminta regulator untuk revisi dan penambahan pasal Pemenkominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk ojek mitra online dan kurir online di Indonesia. Rencananya mereka akan demo di Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan, yang akan dimulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. ketiga, Kamil dan Suswono, serta Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta pada hari ini Rabu 28 Agustus 2024. Berdasarkan informasi dari Ketua KPUD DKI Jakarta, Wahyu Dinata, Ridwan Kamil dan pasangannya akan hadir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ke KPUD Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe. KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah Pilkada serentak 2024 pada Selasa sampai Kamis 27 sampai 29 Agustus 2024. Setelahnya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September. Kemudian, pemungutan suara serentak digelar pada 27 November 2024. keempat, Wali Kota Tangerang Selatan untuk Pilkada 2024, Ahmad Riza Patria mundur dari pencalonannya. Kabar ini dikonfirmasi Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Usai ramai kabar tersebut, Partai Demokrat membatalkan dukungannya kepada Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto pada Pilkada Tangsel 2024. Hal serupa juga dilakukan oleh PKS pada Senin 26 Agustus 2024. Partai politik yang dipimpin oleh Presiden Ahmad Syaihu itu mencabut dukungan terhadap Ariza dan Marcel. Mereka memilih mengusung kader sendiri yaitu Ruhama Ben dan Sinta sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel. kelima, Rahmi Diani yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar resmi diusung PDIP Banten untuk maju di Pilkada Banten. Airin akan berpasangan dengan Ade Sumardi yang juga Ketua DPD PDIP Banten untuk menjadi bakal Cagup dan Cawagup Banten 2024. Adapun kegiatan deklarasi Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi dilakukan di SBSD Tangerang, Banten pada Minggu 25 Agustus 2024. Pada kesempatan itu, tak ada perwakilan pengurus DPP Partai Golkar. Hanya ada Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Hasanah. Namun, Tatu menyatakan kehadirannya mewakili keluarga. Dia pun mengkonfirmasi bahwa Airin maju sebagai Cagup Banten tanpa mendapat dukungan dari Golkar. Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan istrinya yaitu Erina Gudono masih menjadi sorotan publik. Setelah pemberitaannya soal menumpangi jet pribadi untuk pergi ke Amerika Serikat. Belakangan, video pendek mereka juga ramai diperbincangkan oleh warganet. Warganet juga memperkirakan biaya sewa jet pribadi yang diduga berjenis Gulfstream G650 yang digunakan Kaisang dan Erina itu mencapai 13.000 US dollar hingga 19.000 US dollar per jam. Apabila dirupiahkan, kurang lebihnya 200 hingga 300 jutaan per jam. Tidak hanya itu, tas-tas belanjaan mewah dari luar negeri yang dibawa mereka diduga tidak diperiksa oleh petugas bea cukai karena pada video tersebut petugas langsung membawanya masuk ke dalam mobil Kaisang dan Erina. Jadi gimana nih tanggapan kamu? ketujuh, Rakyat biasa bersama teman-teman semua tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita.
depan. Elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024. Demo ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK. Bukan hanya ribuan buruh yang akan turun ke jalan, tapi juga ada mahasiswa dan juga warga sipil. Terkait rencana penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang akan dilaksanakan di depan gedung MPR DPR ini, jajaran personel gabungan TNI, Polri, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Polres Jakarta Pusat menyiagakan setidaknya 3.200 personel yang tergelar di DPR, Patung Kuda, MK, dan di KPU RI. Ke-9, Cristiano Ronaldo baru saja memecahkan rekor dengan mencapai 1 juta subscriber di YouTube hanya dalam waktu 90 menit setelah peluncuran channelnya yang berjudul You Are Cristiano pada hari Rabu 21 Agustus 2024. Pencapaian ini menjadikan CR7 sebagai channel YouTube dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dan mendapat gold play button bersamaan dengan peluncuran channelnya. Los deditos. Tak hanya itu, kini subscriber Ronaldo mencapai 27,8 juta subscriber dengan 19 video hingga Jumat 23 Agustus 2024. You are Cristiano. The new YouTube channel. You are Cristiano. This is You Are Cristiano. Este es un proyecto. Ke-10, Astronot NASA Buzz Wilmore dan Sunita Williams terjebak di stasiun luar angkasa internasional. Wilmore dan Williams diketahui lepas landas menuju ISS pada 5 Juni 2024 sebagai kru dalam penerbangan berawak pertama pesawat Starliner yang dibuat oleh Boeing. Seharusnya mereka berada di luar angkasa selama 8 hari, namun mereka terjebak di ISS setelah pesawat Starliner tidak berfungsi. Akibat insiden tersebut, keduanya tak bisa kembali ke bumi dan NASA masih belum memberikan keputusan apapun terkait bagaimana cara memulangkan keduanya. Pihaknya mengatakan pendorong pesawat yang tidak berfungsi tersebut berperan sangat penting untuk menahan kapsul pada posisi yang tepat ketika turun dari orbit. Ini menyangkut keselamatan keduanya, namun kini hanya memiliki satu peluang untuk bisa kembali ke bumi. Satu-satunya peluang Wilmore dan Williams untuk pulang saat ini ialah pada Februari 2025 dengan cara menumpang pesawat Crew Dragon SpaceX yang dijadwalkan ke ISS pada 24 September mendatang. nah itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.